Yang Hulk gitu gak sih? Hulk perasaan nggak bisa ngomong ya? Bisa. Hei, ini nih rahasia larisnya XL7 Zeta. Mana rahasianya ya? Ada. Ini dia nih. Cek this out. Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi dengan Hulk. Wah, Hulk. Buluk lebih tepatnya. Ini dia nih rahasia larisnya XL7 Zeta. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika yang arah ke PGC tuh. Ini tengah kota banget nih. Kalau mau datang ke sini, lihat unitnya, cari tahu rahasianya sendiri. Weh, ke Om Eko ya nanti. Langsung aja deh. Ini rahasia larisnya XL7 Zeta nih guys. Yang pertama, tampilannya. Wah, kenapa bisa begitu? Karena XL7 Zeta ini adalah varian termurah, terendah, paling bawah. Terjangkau sekali. Tapi biarpun varian terendah, dia punya tampilan tidaknya seperti ya varian-varian menengah atau yang tingginya guys. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu gue juga. Mobil ini ya lengkap aja gitu biarpun varian terendah. Dulu kan kalau ngomongin varian terendah ada yang dikurang-kurangin biar kelihatan low aja gitu. Tapi di XL7 Zeta ini enggak. Dari bagian atas lengkap, antena tuh short pole di bagian tengah. Engine hoodnya juga sama seperti varian tertinggi, dibikin muscular. Bahkan di bagian grillnya yang biasanya itu dibedain, ini enggak. Emang beda warna aja sih finishing, kalau ini dibikin chrome. Justru dengan chrome gini kelihatan mobilnya jadi lebih mewah sebenarnya. Kesan chrome itu kan arahnya memang ke arah mewah guys. Terus perlampuannya juga lengkap, LED, seamless multi reflektor gitu ya. Ada manual levelingnya juga. Di RL-nya juga ada. Bedanya di Zeta belum auto headlamp aja. Tapi ada manual leveling, bisa diatur tuh sorot lampunya. Dan menurut gue itu menarik sih. Bahkan ke bagian bawah lengkap juga ada fog lamp-nya dengan housing yang sama seperti varian tertinggi. Bahkan di bagian bawah lengkap juga ada underguard warna silver. Jadi gradasi warna di bagian depan ini main banget. Cocok banget sih sebenarnya. Chrome di bagian grill dengan warna gelap kayak gini masuk sih. Masuk Pak Eko. Nanti Pak Eko nanti masuk ya. Sekarang kita ke bagian samping. Tidak hanya di bagian depan ya, di bagian sampingnya pun kalau teman-teman lihat, mungkin ini tidak mencerminkan varian paling bawah sih. Tidak bang. Ini enggak nih. Kita lihat dari velgnya. Kalau untuk bannya dia pakai ukuran 195/60. Ringnya ring 16, jadi proper lah. Ini cukup segini. Nah tadi gue bilang nih, velgnya finishingnya udah two-tone polish machining gitu ya. Jadi biasanya kan varian bawah dibikin pakai kaleng gitu men ya, baja gitu yang biasa. Merek Ono itu mah. Merek apa itu? Ono. Oh, yang itu. Iya, jangan sebutin. Jangan sebutin lah. Di dalam juga pakai cakram, ABS dan lain-lain. Jadi di bagian kaki-kaki aja udah seproper itu ya untuk varian paling bawah. Ini menarik. Di bagian atas tetap dikasih over fender khas dari SUV tetap ada. Sampai ke bagian sini juga tetap ada roof rail. Jadi kesan SUV-nya tuh bener-bener plek-ketiplek. Mirip banget sama yang varian-varian atasnya. Bedanya mungkin dia nggak two-tone aja. Tapi nggak ada masalah sih menurut gue kalau kayak gitu-gitu mah. Itu nilainya dari estetika aja, bisa selera juga sih. Tapi menurut gue ini termasuk yang lengkap. Sampai ke bagian spion juga udah ada lampu sennya. Walaupun memang dia belum auto folding ya, tapi sudah elektrik di bagian pengaturan kaca dalam. Jadi menurut gue itu cukup lah. Handle pintu dia memang belum dikasih krom-kroman dan tidak ada akses smart entry ya, karena ya masih kunci colok biasa. Ya varian paling bawah lah. Tapi setidaknya secara tampilan menurut gue bagus ya. Di atas roof railnya pakai warna silver. Di bagian bawah, side skirtnya pakai silver juga. Sama bagian depan dan nanti di bagian belakang. Jadi serasi banget. Warna hitam combine sama warna-warna begini masuk banget sih. Bagian belakang pengereman tromol. Sekarang kita ke bagian belakang guys. Nah ini bagian belakangnya. Dia nggak ada rear upper spoiler. Sama tadi di bagian samping juga nggak ada talang air ya men ya? Nggak ada. Tapi bahkan tipe beta pun nggak ada sebenarnya. Cuman kalau beli sama Om Eko, biasanya kayak gitu-gitu langsung dilengkapin tuh sama dia. Biarpun beli varian terendah, tampilannya bisa seperti varian tertinggi. Dan itu biasanya cuma-cuma, tapi nanti kita pastiin lagi. High stop lamp, washer, kaca belum pakai defogger. Nah ini perbedaannya juga. Di bagian stop lampnya ini LED bar yang nyala. Di sini nggak nyala ya men? Tidak. Hanya di bagian dalamnya aja. Ini ya khas varian terendah. Tapi menurut gue secara tampilan, ini mewah sih, tetap mewah. Dan biasanya kalau orang Indonesia kan kreatif ya. Yang nggak nyala tuh dinyalain. Betul. Contohnya? Contohnya Jakarta menyala. Wah. Nggak biasa dikasih lampu-lampu gitu guys, gitu. Ini ada krom-kroman tetap ada, emblem Suzuki, tidak ada kamera parkir. Tapi ya sekali lagi kayak gini-gini mah negotiable guys, tenang aja. Terus ada parking sensor, mata kucing sama tetap dikasih undercut di bagian bawah nih di belakang. Warnanya silver, jadi sewarna semuanya. Dari sisi desain, dari sisi sentuhan-sentuhan finishing yang kayak gini, tampilannya itu jadi salah satu doang nih larisnya XL7 Zeta. Dan masih ada rahasia yang lain, kita cari tahu di bagian mesin.
Oke guys, sekarang kita lihat rahasia laris si XL7 Zeta yang lain, yaitu adalah dari permesinan nih. Gua kasih paham sama lo. Ini salah satu rahasia larisnya juga nih, yaitu mesinnya. Kalau mesinnya polos ya, dia belum dikasih peredam, tapi mesinnya nih mesin yang apa, legend ya men ya? Legend. Terkenal, Mythic. tangguh, irit, bertenaga, track record-nya panjang banget, memuaskan. Bahkan pembeli-pembeli mobil second yang dari mobil-mobil lama, ketika mereka apa nih, Suzuki mesinnya ini, itu udah nggak pikir panjang. Karena perawatan juga murah, mudah, tapi ini tangguh banget. Dia pakai 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya di 105 PS, torsinya di 138 Nm. Untuk mobil keluarga ini affordable banget nih. Dipakai di keluar kota gitu, penuh muatan, tidak ada masalah. Dipakai dalam kota pun nggak takut boros. Dan daya tahannya gua acungi jempol lah. Gitu guys, ini juga salah satu larisnya XL7 Zeta. Dan di XL7 Zeta ini, hanya di XL7 Zeta, dia nggak pakai hybrid ya men? Buat AHC. Buat AHC, anti hybrid club, pilihannya XL7 Zeta. Yang masih suka yang konvensional ya ini. Cuman ada lagi nih rahasia laris di XL7 Zeta. Oppo maning. Salesnya Wah. namanya Eko, promonya oke gitu Wah. katanya. Kita tanya langsung ya. Oke guys, ini dia nih Om Eko. Siap Om, sehat Om. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eko namanya, oke promonya. Betul. Ya. Betul sekali. Kalau di Dewi Sartika, lewat Om Eko nih ya, dia diskonnya kadang suka over. Emang diskon berapa sih Om? Diskon kita masih kepala 3 sih Om. Oke. Kita bisa nego lagi kepala 3 hampir, ya tengah-tengahnya lah. Hampir kepala 4 juga bisa. Widih. Tuh guys, pokoknya kalau mau Om Eko, kalau ngomongin diskon dan lain-lain gampang. Oh ya, gue denger di Dewi Sartika nih, selain varian XL7, R3, Baleno, Vitara, diskonnya lagi gede-gede banget ya. Oke, kita untuk salah satunya ya, kita untuk unit build up tuh Grand Vitara ada Om. Gede banget ya? Gede, sampai 50 juta diskon. Itu ada dapat voucher MAP juga sama 3 juta. MAP buat belanja? Betul sekali. Itu di luar diskon ya? Di luar diskon, jadi kan total 53. Gitu. Bahkan espresso aja yang biasa diskonnya biasa-biasa aja di sini gede banget. Udah gede, sama saya mah lebihin Om. Dapat voucher juga Imani 1 juta. Pokoknya detailnya berapa, kalau teman-teman mau nanya all varian Suzuki, masalah harga, diskon, dan lain-lain, langsung ke Om Eko aja lah. Boleh. Japri, nomornya ada di bawah. Sekarang gue mau nanya promo kredit-kreditannya Om. Kredit ya, kalau untuk sekarang itu kita ada bunga 0%. Om. Bunga 0%. Bunga 0%, Oke. tenor 1 tahun. Ah, Kita tenor panjang kita ada 1 sampai 8 tahun. 8 tahun bisa ya? Bisa, tenor panjang. Untuk DP minim, kita DP mulai di 10%. Bisa. DP 10%. DP 10%. Dari OTR yang sudah dipotong cashback boleh? Betul sekali. Oh, kecil Gitu. banget dong. Wah, kecil banget. Kalau yang hitungan yang bunga minim tuh, rate minim kayak yang harus DP 25 atau 30%. Bisa. Itu bisa ya? Bisa, kita minim 30 Om. 30. Tenor paling enak sih tenor kita 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun, DP 30%. 30%. Itu pasti bunganya tipis banget. Tipis banget, mendekati harga OTR Om. Oh. Jadi bunganya tidak banyak juga. Nah itu guys, saran gue, rekomendasi gue kalau mau kredit ambil yang itu tuh. Jadi Iya. teman-teman kelebihan bayarnya cuma sedikit. Betul, secara total lebih save money juga Om. Nah, lebih untung. Lebih untung. Oke lah, nanti kalau masalah hitung-hitungan, mau ngadu hitungan, bahkan langsung otak Om Eko aja ya Japri. Ngadu. Diadu aja hitungannya, mungkin Adu apaan teman-teman aja dapat. kita bisa Om. Bisa. Bisa, adu apaan aja. Adu apa? Hitungan. Hitungan ya, hitungan masuknya. Gitu. Jangan ngadu jangkrik. Jangan. Nah, Om, kalau data gimana tuh Om? Data kita bantu Om. Bantu apapun kita obrolin aja di awal seperti apa, kendalanya apa, nanti saya bantu semaksimal mungkin. Mungkin buat teman-teman yang nonton ini dan kemarin sempat beli sama Om Eko, boleh komentar ya. Boleh, berkat infomotif juga. Ya, elah, bisa. Gitu. Oke, Om, kalau test drive ada nggak sih? Test drive kita lengkap. XL7, R3, Baleno, R3, Grand Vitara, Espresso. Ada mobil usaha juga pick up. Ada juga test drive-nya. Ada juga kita bantu. Dan bahkan teman-teman nggak harus datang ke sini ya. Om Eko bisa datang ke sana. Atau kalau mau datang ke sini juga boleh sih. Janjian Boleh. aja lah enaknya. Janjian aja enaknya di mana, nanti kita datengin Om. Oke. Mana? Kalau tuker tambah, Tuker tambah semua merek bisa Om. kelebihannya apa nih? Tuker tambah langsung Kelebihan di Suzuki? saya itu enaknya gini Om. Selama mobil barunya belum datang, bisa dipakai mobil lamanya. Walaupun sudah terjual. Tapi di DP dulu ya. Oh iya paham. Jadi teman-teman nggak kehilangan mobilitas nih ya. Iya, betul. Selama proses kita mobil lamanya masih dipakai. Aman.
Aman. Nah, service warranty-nya gimana nih? Service warranty untuk ini XL7 kita garansi servisnya sampai 30 bulan atau 50.000 km. Apa aja yang gratis? Kita adjusted oli, filter oli, busi, oli mesin om, semuanya. Pokoknya intinya mah selama yang tadi lu sebutin nggak bayar apa-apa dah ya? Oh, nggak bayar apa-apa, free. Itu berlaku di semua bengkel resmi Suzuki. Siap, betul. Nah, Om, kalau ada yang minta tambahan ini kan belum lengkap nih, belum ada talang air, spoiler belakang, kamera, gitu-gitu. Boleh nggak sih minta Boleh, gitu? Om. Kalau di saya nih Om, setiap pembelian tipe terendah sama tipe tengah itu kan tidak lengkap nih. Iya. Tidak ada spoiler. Tampilannya lah. Tampilannya, spoiler, talang air, segala macam, karpet karet kita bonusin kalau dari saya ya. Gitu. Itu tanpa bayar? Tanpa bayar. Gokil. Tipe mana aja ya, kayak XL7 nih, Zeta, Beta, R3, GL, GX. Iya. Itu pasti saya kompletin Om. Pantesan jualannya banyak. Alhamdulillah. Wih, Berkat Infomotif juga. Iya. Gitu. Oke. Ada medsos nggak? Mungkin teman-teman mau lihat katalog digital atau mungkin mau lihat track recordnya Om Eko nih. Siap. Kalau kita sih ada katalog Instagram. Ada Instagram. Katalog Instagram apa sih? Ribet Om. Suzuki Trada.jkt. Ada lagi yang mau cobain? Sudah. Ya udah kalau gitu ditunggu ya, ada telepon dari teman-teman. Makasih Om ya. Kita lanjut review unitnya guys, come on. Oke guys, sekarang kita udah ada di interior. Ngapain kita di interior? Kita mau kasih tahu rahasia larisnya XL7 Zeta nih. Selain yang tadi udah kita sebutin ya. Yaitu adalah tampilan di dalam interior dan fiturnya itu lebih dari cukup dari apa yang ditawarkan oleh kompetitor lain. Oh, bahasanya panjang banget. Intinya mah interiornya tetap bagus dan fiturnya juga cukup ya men ya. Nah gitu. Nah gitu aja udah. Kadang suka kelibet sama bahasa sendiri. Riweuh. Iya riweuh. Kadang tuh orang terlalu sibuk sama kata-kata tapi perbuatan mah tidak mencerminkan. Jadi kemana-mana aing. Lanjut. Tampilannya kenapa gue bilang mewah? Karena biarpun ini varian terendah, tapi tetap dikasih sentuhan-sentuhan dark charcoal, terus ada housing silver-silver yang nyambung bahkan sampai ke bagian door trim tuh. Dan di bagian door trimnya juga di bagian armrest nih, tuh, terutama di yang nempel ke pintu nih. Dia ada bahan empuk-empukannya, jadi kalau buat naro siku sih di sini enak lah gitu ya. Di bagian jok juga dia tetap ada tambahan kulit-kulitan di bagian samping, sama seperti yang varian tertinggi gitu. Terus memang di sini juga menariknya karena varian terendah tidak ditambahin high adjuster men. Pakai bantal. Pakai bantal bisa. Tapi sebenarnya tinggi gue 165. Ini banyak juga sih yang nanya ya, Bang itu kan gak ada high adjusternya. Kira-kira nyetirnya mendelep nggak ya gitu. Nah guys, ini gue kasih gambaran aja. Tinggi gue 165. Gue aja nih duduk nggak yang begini ya, nggak yang tegap begini. Gue duduk nyantai gini. Gue masih bisa ngeliat kapasin. Jadi visibilitas masih bagus. Jadi nggak perlu tuh kayaknya worry karena ini nggak ada high adjuster, nggak juga. Tapi kalaupun teman-teman butuh, ya bisa tambahkan. Sekarang banyak tuh yang beli ya men ya, di online gitu ya. Banyak. Kayak busa-busa tambahan gitu. Tapi segini juga menurut gue udah cukup sih. Tapi kalau teman-teman emang kayaknya nyetir udah cukup ahli sih, kayaknya nggak ngaruh sih mau duduk tinggi, yang commanding gitu, atau yang mendelep kayak low ride gitu juga enak-enak aja sebenarnya. Intinya visibilitas tetap oke. Masih balik lagi ke tampilan, biarpun di varian terendah, kayak model setir juga tetap dikasih yang flat bottom, walaupun memang nggak ada kulit-kulitan, tapi nggak ada masalah lah. Flat bottom tetap lebih enak dipegangnya gitu, karena bagian bawahnya rata. Terus di bagian sebelah kiri juga tetap dikasih steering switch untuk pengaturan audio, bluetooth, teleponi kayak gitu-gitu. Ini untuk tuas lampu dan wiper. Lalu di bagian sini buat nyolokin kunci, karena dia kuncinya masih kunci colok ya. Dan ada manual leveling di bagian sini, jadi lengkap juga. Dan audio juga di sini. Head unitnya model yang floating, bisa terkoneksi juga ke smartphone. Terus ada juga AC, walaupun dia belum auto climate, tapi ada max AC-nya. Jadi sekali pencet bisa langsung dingin tuh, maksimal. Nanti tinggal diturunin aja. Tapi sudah digital ya, yang penting tampilannya juga oke lah. Nah terus bagian bawah juga tetap ada power outlet. Kalau mau charger enak tinggal colok aja. Terus transmisi ini juga sebenarnya jadi salah satu rahasia kelezatan dari rahasia laris XL7 Zeta nih. Kenapa? Karena dia masih pakai automatic konvensional. Nih just info ya, teman-teman bisa googling sendiri. Automatic konvensional punya Suzuki itu emang terkenal bandel banget. Bandelnya dalam artian positif ya, maksudnya nggak gampang rusak, perawatan juga mudah dan murah. Tapi sejauh gue pakai Suzuki, gue cukup lama ya pakai Suzuki, automatic konvensionalnya enak. Itu guys, itu yang bikin gue jatuh hati sama konvensional gitu. Handbrake mechanical, tidak ada glove box sebagai armrest gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk fitur keselamatan lengkap lah, ada airbag, ada seatbelt juga lengkap, headrest. Tadi rem juga sudah pakai ABS, jadi segitu yang dasar-dasar tuh sebenarnya itu udah cukup lah.
Menurut gua sih gitu. Dan itu kayaknya jadi rahasia laris dari XL7Z salah satunya. Nah, dari ini ada satu lagi nih pamungkas rahasia larisnya XL7Z, gua mau tunjukin di belakang aja. Nah, ini adalah rahasia larisnya XL7Z nih, yang menurut gue ini penting banget karena ini kan walaupun SUV, ini SUV-nya SUV keluarga ya. Jadi keluarga tuh kenyamanannya juga cukup diprioritaskan. Dan di sini menurut gue keluarga kan nyaman banget. Kenapa? Karena dimensinya salah satu yang cukup luas lah untuk ukuran low SUV. Di bagian bawah kita bisa lihat tuh, tunnelingnya ada tapi kecil banget, jadi lumayan bikin lega nih di bagian bawah untuk naruh kaki enak. Double blower juga, dan pengaturannya bisa sampai semaju ini nih. Bahkan sampai baris ketiga pun, orang dewasa tuh betul-betul masuk. Kita udah sering banget coba, dan memang lega gitu. Maksudnya bukan yang lega-lega banget ya, tapi maksudnya untuk masuk orang dewasa, gue masih punya legroom, masih punya headroom. Bagasi juga bahkan adalah bagasi yang terluas di kelasnya untuk ukuran low SUV. Dan pelipatannya bisa rata bagasi juga. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan nih sama keluarga, pengen tiduran di bagian belakang gitu, dikasih kasur gitu, itu bisa juga tuh. Itu kayaknya jadi opsi juga, men. Karena kapan lagi nih orang bisa beli mobil dengan grade paling bawah, harga seekonomis itu ya. Tadi Om Eko tadi bilang kan cuma segitu ya harganya. Tampilan nggak kayak tampilan tipe terbawah, jadi tetap bagus tampilannya. Dimensi juga lumayan lega, mesin oke. Kayaknya cocok banget buat warga plus 62 yang lagi cari mobil keluarga. Jadi untuk warga plus 62 yang lagi cari mobil keluarga dengan konsep SUV, ini bisa jadi salah satu pilihan nih. Selain harganya ekonomis, benefit yang didapat juga lumayan banyak. Apalagi buat orang-orang yang belum terlalu suka sama hybrid-hybridan lah. Yang mau pesan, test drive aja langsung, biar bisa tahu nyamannya kayak gimana, langsung kontak Om Eko. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, boleh nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja. Nggak harus otomotif. Yang belum follow akun medsos kita nih, IG, TikTok, ada di bawah sini nih. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, di mobil yuk.